Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Encik Nuh dan Encik Walek. Mereka tinggal di batuan berdaun dekat pesisir pantai. Encik Nuh sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Dia bersama warga yang lain pergi berlayar pada malam hari dan kembali keesokan harinya. Sementara, Encik Walek selalu berkebun di halaman rumah dan memberi makanan kepada ayam-ayamnya. Rumah Encik sering dikenal sama anak-anak masyarakat karena sebuah meriam yang terdapat di halaman rumahnya. Dulu, tanah tersebut merupakan tanah keluarga kesultanan. Meriam itu diletakkan di sana sebagai senjata pertahanan untuk menghadapi ancaman yang datang dari arah lautan. Namun, karena terletak di dalam halaman rumah, meriam itu sering membuat Encik Walek repot dan terganggu saat membersihkan halaman rumahnya. Seringkali Encik Walek meminta Encik Nuh untuk memindahkannya. Tetapi, Encik Nuh selalu menolak permintaan Encik Walek. Dia menanggapi bahwa dia menghargai sejarah letak meriam oleh para pendahulunya. Jadi, meriam itu dibiarkan walaupun mengganggu kenyamanan mereka. Tetapi, suatu hari terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Encik Nuh. Saat Encik Nuh pergi mencari ikan dan Encik Walek sibuk membersihkan halaman dan memberi makan ayam-ayam ternak mereka, tanpa diduga seekor anak ayam masuk ke dalam lubang yang ada di bawah meriam. Anak ayamnya masuk tetapi tidak bisa keluar. Akhirnya, anak ayam tersebut mati di dalam meriam. Pada sore hari, Encik Walek menyadari ada seekor anak ayam yang hilang. Dia ke sana kemari mencari anak ayam tersebut. Akhirnya, Encik Walek menemukan anak ayam itu terjebak di dalam lubang di bawah meriam. Betapa sedih hati Encik Walek ketika mengeluarkan anak ayam dari dalam lubang yang sudah mati. Saat Encik Nuh bersiap-siap untuk pergi berlayar bersama warga yang lain, dia melihat Encik Walek yang terlihat sedih. Mengapa kamu terlihat sedih, Bu? Pak, salah satu ayam kita terjebak di lubang di bawah meriam dan mati. Sudah pernah Bu ingatkan, cepatlah pindahkan meriam itu. Melihat tubuh anak ayam yang mati, Encik Nuh berpikir lama. Baiklah, Bu. Besok sepulang dari laut, Bapak akan memindahkan meriam itu. Encik Nuh berdiri dan berjalan menuju warga yang sedang menunggu Encik Nuh. Sementara, Encik Walek mengangkat tubuh anak ayam dengan tangannya dan menguburkannya di suatu tempat yang aman. Keesokan harinya, sepulang dari melaut, Encik Nuh mencoba untuk memindahkan meriam itu. Namun seberapa keras dia mencoba, Encik Nuh tidak bisa mengangkat meriam tersebut. Tidak apa, Pak. Besok kan juga bisa. Tidak, Bapak harus terus mencoba. Tidak mungkin Bapak berhenti sekarang. Kalau kamu mau mengangkat meriamnya sendiri, cobalah. Mesti tidak bisa. Dengan putus asa, Encik Nuh meninggalkan meriam dan Encik Walek untuk pergi berlayar ke laut sebagai cara untuk menenangkan pikirannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Encik Walek dan Encik Nuh menjadi renggang karena masalah meriam yang belum bisa dipindahkan. Suatu malam saat Encik Walek keluar rumah untuk pergi ke hutan mencari jamur, dia melihat beberapa jamur yang tumbuh di bawah meriam tersebut. Encik Walek merasa senang karena dia tidak perlu pergi jauh dari rumah untuk mencari jamur. Dia memetik jamur tersebut dan balik ke rumah untuk dimasak. Saat subuh, Encik Walek bangun dan memasak sayuran dengan jamur yang telah dipetik kemarin. Setelah memakan sayur jamur tersebut, Encik Walek keluar rumah dan menghampiri meriam di depan rumah. Dengan mudah, Encik Walek berhasil mengangkat meriam tersebut. Dia mulai berjalan jauh dari rumah sambil mengangkat meriam sampai ke dalam daratan dan jauh dari pantai. Setelah kira-kira sudah cukup jauh, dia menancapkan meriam secara tegak ke dalam tanah. Setelah selesai memindahkan meriamnya, Encik Walek pulang ke rumahnya. Saat Encik Nuh berjalan pulang dari berlayar di laut, dia terkejut melihat meriamnya yang sudah sangat jauh dari pantai.
Dia segera balik ke rumah ke Encik Wale yang sedang mengasih makanan kepada ayam-ayamnya. Bu, siapa yang memindahkan meriamnya? Saya, Pak. Saya yang memindahkan meriam tersebut. Encik Nuh merasa menyesal. Ternyata istrinya memang bisa mengangkat meriam tersebut. Dia terlalu egois karena dia sendiri tidak bisa mengangkat meriamnya. Encik Nuh meminta maaf kepada istrinya atas perbuatannya beberapa waktu yang lalu. Encik Wale pun memaafkan suaminya. Kemudian, hubungan mereka pun kembali harmonis. Terima kasih atas menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Dadah!